Tahukah kawan Brin, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait food loss, yaitu pangan yang rusak atau terbuang sebelum sampai ke konsumen. Salah satunya akibat dari pembusukan maupun serangan hama. Kita akan membahas sebuah teknologi yang mungkin masih terdengar asing, bahkan terkesan menakutkan bagi sebagian orang, namun sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, yaitu teknologi iradiasi pangan. Brin Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan Brin, kembali di Brin Talk Show bersama saya Indra Mustika Pratama, peneliti ahli pertama dari Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi, dan telah hadir bersama kita yaitu Ibu Dr. Murni Indarwatni, peneliti media dari Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi, Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN. Selamat datang Bu Murni, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu, saat ini kita akan berdiskusi tentang iradiasi pangan ya Bu ya. Ya, baik. Pertanyaan pertama saya Bu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara sederhana Bu. Sebenarnya iradiasi pangan itu apa Bu? Kemudian apakah makanannya itu menjadi radioaktif Bu? Iya, ini pertanyaan yang umum ya. Orang sering takut gitu ya dengan radiasi pangan. Iradiasi pangan itu adalah pemberian atau pemaparan terhadap sumber radiasi, bisa berupa gamma, X-ray maupun E-beam terhadap bahan pangan. Radiasi ini adalah radiasi pengion ya, radiasi pengion. Nah, di dalam radiasi ini tidak menimbulkan bahan menjadi radioaktif ya. Analoginya adalah seperti kita tahu bahwa kita mungkin sebagian besar sudah pernah melakukan X-ray ya, melakukan X-ray untuk toraks dan sebagainya. Nah, itu kan kita diradiasi juga. Nah, itu apakah kita menjadi radioaktif? Kan tidak ya. Jadi kita memang organ-organ dalam kita terlihat, tetapi kita tidak menjadi radioaktif. Nah, ini sama juga dengan bahan pangan yang hanya dilewatkan di dalam iradiator, bahan pangan itu tidak menjadi radioaktif. Baik. Kemudian bagaimana Bu? Bisa dijelaskan tidak Bu mengenai proses radiasinya itu seperti apa sampai bisa bisa menghentikan pembusukan dan membuat pangan tersebut umurnya menjadi lebih panjang Bu? Proses iradiasinya Bu? Iya, jadi iradiasi itu mempengaruhi bahan yang diradiasi ya tentu. Jadi iradiasi itu mempengaruhi DNA. Yang pertama DNA. Nah, DNA ini dengan DNA yang rusak tentu akan menyebabkan menjadi mikroba maupun patogen itu akan menjadi mati karena DNA-nya rusak. Kemudian untuk serangga misalnya itu bisa terjadi kerusakan somatis sehingga menimbulkan pemandulan ataupun juga menjadi mati. Nah, dengan adanya bakteri maupun serangga yang mati di dalam bahan pangan, ini akan menjadikan bahan pangan menjadi lebih awet gitu, karena bakteri pembusuk maupun bakteri patogen ataupun serangga yang menyebarkan pembusukan pada bahan pangan itu mati oleh radiasi. Sampai sejauh ini Bu, sebenarnya pangan apa saja Bu yang bisa diradiasi, kemudian yang paling terasa manfaatnya? Kemudian sejauh ini bagaimana Bu penerapan iradiasi pangan itu di Indonesia terutama Bu? Ya, jadi iradiasi itu lebih efektif terutama untuk bahan-bahan kering ya, bahan-bahan kering. Jadi yang seperti misalnya golongan rempah-rempah, seasoning gitu ya, itu untuk dekontaminasi dari mikroba. Kemudian untuk bahan pangan segar, misalnya buah-buahan, itu adalah tujuannya utamanya adalah untuk menonaktifkan atau membunuh serangga hama. Kemudian juga untuk umbi-umbian, itu untuk menunda pertunasan. Kemudian untuk bahan pangan itu bisa untuk memperpanjang masa simpan bahan-bahan kering ya terutama. Kemudian cara kerjanya ini akan membunuh bakteri atau mikroba sehingga memperpanjang masa simpan. Dan untuk di Indonesia ini mengacu dari peraturan internasional ya. Kemudian dari BPOM juga sudah mengeluarkan peraturan untuk iradiasi pangan ini khusus gitu. Jadi sudah legal di Indonesia ini. Dari peraturan itu kita bisa lihat bahwa untuk pangan segar itu
dosis maksimumnya adalah 1 kg, sedangkan untuk pangan olahan itu sekitar 10 kg. Tetapi untuk pangan steril bisa lebih tinggi lagi, misalnya untuk pangan astronot dan sebagainya itu bisa mencapai 60 kg maksimum. Baik Bu, kemudian ketika kita bicara pangan, ini tidak lepas dari berbagai masalah ya Bu ya. Nah, salah satu permasalahan di produk pangan itu adalah kehilangan pangan Bu, atau food loss. Sebenarnya ini teknologi iradiasi ini apakah bisa menangani permasalahan kehilangan pangan ini, Bu? Ya, tentang food loss ya itu seperti kita tahu bahwa Indonesia ini adalah beriklim tropis lembab ya. Tentu kehilangan hasil ini sangat besar ya selama ini dari mulai proses hulu sampai hilir. Nah, dengan iradiasi pangan ini bisa menurunkan kehilangan hasil sekitar 20-50% karena bahan pangan yang diradiasi ini akan menjadi lebih awet. Nah, pengurangan food loss ini tentu sangat bermanfaat bagi kita yang di Indonesia ini. Jadi sangat bermanfaat ya iradiasi pangan ini untuk pengurangan food loss. Baik Bu Murni, kemudian ini pertanyaan yang paling sering muncul Bu di masyarakat. Sebenarnya apakah pangan yang diradiasi ini aman Bu untuk dikonsumsi? Apakah ada pengaruhnya terhadap organoleptik, baik itu rasa, tekstur, maupun terutama ini nutrisinya apakah menjadi hilang tidak Bu ketika produk tersebut dilakukan radiasi Bu? Ya, proses radiasi ini tidak menurunkan kualitas pangan yang diradiasi. Nah, itu sudah berdasarkan penelitian kami. Jadi di dalam penelitian iradiasi pangan ini, selain kita cek atau kita periksa mikrobanya ataupun serangganya, itu kita juga diuji kualitasnya. Kita membuat uji organoleptik, membuat uji penurunan vitamin, misalnya itu selalu kita uji. Jadi dari hasil penelitian itu penurunan kualitas, artinya misalnya vitamin C yang menurun dan sebagainya itu tidak lebih dari perlakuan yang konvensional gitu. Jadi artinya itu aman, sudah diuji ya. Jadi masyarakat itu tidak perlu takut ya dengan pangan iradiasi. Tadi kita sudah berbicara mengenai iradiasi pangan itu sangat efektif, kemudian manfaatnya juga food loss juga bagus. Kemudian saya ingin bertanya Bu mengenai hasil-hasil penelitian mengenai iradiasi pangan yang mungkin sudah tim Ibu lakukan Bu. Apa saja sih Bu hasil-hasilnya Bu? Jadi di kelompok kami sudah melakukan. Jadi di kelompok kami ada dua jenis. Jadi kita lakukan iradiasi untuk pangan olahan atau pangan siap saji. Ada juga penelitian untuk pangan segar, dalam hal ini buah-buahan untuk ekspor. Untuk pangan siap saji itu kita sudah laksanakan penelitian untuk rendang, kemudian semur, daging, dan juga pepes ikan. Nah, dari 3 bahan ini diradiasi dengan dosis 45 kg dan itu bisa tahan sampai dengan 12-18 bulan. Nah, untuk pangan segar yang sudah kita lakukan adalah radiasi untuk buah-buahan seperti misalnya yang sudah dilakukan pada mangga, manggis, salak, dan juga buah naga. Nah, tapi untuk fitosanitari iradiasi ini pada pangan segar tujuannya adalah untuk membunuh atau memandulkan serangga. Baik Ibu Murni, bagaimana dengan regulasi di Indonesia Bu? Bagaimanapun regulasi ini sangat penting sebagai payung untuk kita bekerja Bu. Apakah produk iradiasi ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Badan POM ataupun dari WHO sebagai lembaga kesehatan internasional? Untuk di Indonesia, regulasi di Indonesia untuk bahan pangan iradiasi adalah di BPOM ya, di bahan POM. Itu sudah mengeluarkan atau mempublish peraturan BPOM tentang iradiasi pangan tahun 2018. Nah, itu sudah ada tercantum di situ bagaimana prosesnya, kemudian dosisnya berapa dan sebagainya. Itu sudah diatur di sini. Nah, dari peraturan BPOM ini juga mengacu kepada peraturan internasional dari WHO, dari FAO maupun juga dari IAEA, Badan Tenaga Nuklir Internasional. Nah, kemudian untuk bahan pangan segar itu regulasinya adalah di Badan Karantina Indonesia.
Nah, Badan Karantina Indonesia ini juga mengacu kepada peraturan internasional dari IPPC, International Plant Protection Commission. Nah, itu diturunkan lagi dalam peraturan ISPM, International Standard for Phytosanitary Measures. Nah, jadi ini untuk iradiasi fitosanitari mengacu kepada peraturan-peraturan itu. Jadi saya kira sudah aman ya, sudah peraturannya sudah mengacu ke nasional maupun ke internasional. Baik Ibu. Kemudian kita berbicara terhadap produk pangan Bu. Apalagi produk pangan tersebut kalau kita bandingkan dua kan yang satu radiasi satu enggak kan itu susah Bu untuk membedakannya Bu. Apakah perlu label khusus untuk apakah ini sudah diradiasi atau belum? Kemudian bagaimana cara kita edukasi Bu sebenarnya ke masyarakat? Oke, ini produk ini aman sebenarnya untuk bisa dikonsumsi Bu. Ya, untuk label ya. Nah, jadi sebenarnya ada peraturan bahwa untuk iradiasi pangan atau pangan yang sudah diradiasi itu diberi label dengan Radura. Ada logo Radura hijau. Nah, itu pangan yang sudah diradiasi ditempelkan itu pada buah, misalnya pada buah ataupun pada boxnya. Misalnya di supermarket di gerai gitu harusnya dituliskan bahan ini diradiasi dengan radiasi gamma, misalnya dosis berapa dan sebagainya seperti itu. Nah, tetapi di Indonesia karena penerimaan masyarakat belum bisa menerima sebagian, kemudian pengetahuan karena mungkin ya pengetahuan mereka belum memiliki pengetahuan cukup untuk ini, sehingga kadang memang ada beberapa yang tidak mencantumkan. Tapi sebenarnya itu sebaiknya sih memang dicantumkan. Kemudian ya untuk mengedukasi tadi ya, mengedukasi kepada masyarakat bahwa itu adalah aman. Nah itu tantangan juga ya bagi kita untuk mengedukasi, yaitu tadi gambarannya adalah bahwa kita yang diradiasi di sinar X saja aman gitu loh. Kita loh makhluk hidup kita ini gitu loh. Apalagi pangan yang diradiasi juga sebenarnya aman. Baik Ibu, dari sisi biaya nih Bu, apabila ada UMKM atau industri ini yang tertarik, saya tertarik dengan iradiasi pangan, saya punya produk tertentu, misalnya produk pangan siap saji nih. Ya. Tentu saja UMKM ini selalu berbicara tentang biaya ya, karena mereka membutuhkan break even point ya, supaya balik modal bicaranya. Jadi apabila UMKM atau industri ini tertarik Bu dengan radiasi, sebenarnya biaya radiasi ini menjadikan produk itu lebih mahal tidak Bu? Iya, memang ada biaya iradiasi ya tentu saja. Biaya iradiasi itu ada, tetapi ini hanya sebagian kecil. Sudah ada penelitian untuk buah-buahan itu dengan kenaikan harga sekitar 1.000 sampai 2.000 per kilogram, itu saya kira kalau dibandingkan dengan manfaatnya ya, apalagi misalnya buah-buahan ini buah premium yang untuk diekspor. Di dalam negeri harganya cukup terjangkau, tapi di luar negeri kan di pasar ekspor itu kan harganya tinggi misalnya. Nah itu saya kira dengan penambahan 1.000 sampai 2.000 per kilogram itu masih bisa ya, masih bisa. Nah tapi ini juga bergantung kepada, jadi misalnya gini, kalau UMKM itu harganya mungkin yang premium ya, terutama yang premium itu masih bisa masuk gitu. Tapi jika memang ini harganya murah dengan penambahan jasa iradiasi mungkin dirasa itu terlalu mahal gitu ya, mungkin perlu dipertimbangkan juga gitu, karena juga selain itu kan fasilitas iradiasi ini belum merata ya, belum tersebar, hanya ada di Jakarta, di Bekasi, di Serpong gitu. Jadi mungkin perlu juga mereka membawa produk itu untuk diradiasi, misalnya kan itu perlu biaya transportasi dan sebagainya. Jadi memang untuk beberapa produk ini perlu dipertimbangkan juga, tetapi sebenarnya jasanya sih tidak terlalu mahal, tapi ada faktor komponen-komponen lain. Jadi kalau misalnya untuk ekspor atau produknya memang premium, itu saya kira sangat masuk harganya. Kemudian Bu, apabila taruhlah saya punya teman Bu industri yang dari Kalimantan Bu, Sulawesi Bu, kemudian dari Bali. Nah itu bagaimana Bu menurut Ibu, apakah dengan biaya-biaya transportasi seperti itu, apakah masih tetap untung tidak Bu bagi si pelaku industrinya Bu? Ya, nah itu jadi misalnya kita contohkan iradiasi keraton di Kalimantan ya. Nah itu kan jauh gitu, dia harus ke Jawa, ke sini, ke Jakarta untuk iradiasi. Tetapi dengan harga yang premium dan juga
apa namanya, keuntungan artinya dari memperpanjang masa simpan dan sterilisasi dengan iradiasi ini sangat menguntungkan, itu saya kira akan tetap bisa menutup biaya produksi itu, biaya transportasi gitu dengan di luar negeri. Tetapi untuk itu misalnya kita pertimbangkan, misalnya harganya murah. Nah, kemudian dia harus membawa juga dari jauh. Kemudian di perjalanan sampai sekian jam atau sehari semalam sehingga barangnya sendiri malah jadi rusak, basi atau seperti apa. Nah, itu tentu tidak bisa ya kita lakukan memaksakan untuk diradiasi di sini gitu. Jadi tentu memang kita harus mempertimbangkan produk kita yang akan kita radiasi, tetapi jika itu memang produk yang premium dengan harga mahal dan untuk ekspor misalnya dibanding keuntungan yang akan kita dapatkan, nah itu saya kira dengan harga segitu masih bagus gitu, harga masih bagus ya. Baik Ibu, melanjutkan dari tadi Bu, misalkan karena kan tadi saya dengar bahwa lokasi-lokasi iradiasi itu di Jawa ya Bu ya. Jadi kalau boleh Ibu mapping Bu, taruh kita berada di sisi barat Indonesia, Sumatera ataupun Kalimantan, maupun di sisi bagian timur Bu, seperti Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, NTB, Bali Bu. Rekomendasi dari Ibu untuk mapping barat dan timur, lokasi radiasinya di mana Bu? Kita ulang lagi untuk lokasi radiasinya Bu. Iya, untuk sementara ini iradiator itu hanya memang ada di Jawa ya. Jadi yang pertama, jika memang iradiasi itu masih dalam skala penelitian atau skala kecil, itu bisa dilakukan di iradiator gamma Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kemudian jika sudah skala komersial, itu bisa dilakukan di iradiator gamma Merah Putih. Ini adalah iradiator gamma yang terletak di Serpong. Untuk yang di Jawa Timur itu ada Sterila Higiena, PT Sterila Higiena, itu ada IBIM dan X-ray, itu ada di Surabaya. Kemudian ada PT OneCheck Indonesia, itu adalah IBIM, Elektron BIM, ada di Cikarang, Bekasi. Kemudian PT Relion, itu iradiator gamma juga ada di Cikarang, Bekasi. Nah, jadi memang kedepannya perlu saya kira ya penambahan iradiator minimal satu provinsi, satu pulau besar tuh ada lah ya, 2 misalnya seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan. Nah, beberapa akhir-akhir ini beberapa daerah berminat untuk membuat iradiator seperti Pemda Kalimantan Timur ya, sudah melakukan riset uji tapak dan sebagainya untuk persiapan pembuatan atau pendirian iradiator baru. Mudah-mudahan bisa dilakukan juga iradiator di tempat-tempat lain ya. Di Indonesia Timur itu potensi untuk iradiasi ikan itu juga besar. Ya, mudah-mudahan pengusaha berminat untuk menginvestasikan di iradiator ini. Baik Bu Murni, kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya. Sejauh mana sih Bu, jadi teknologi iradiasi ini bisa membantu negara kita Bu, Indonesia, dalam hal mengurangi food loss ya, kita kembali ke food loss atau kehilangan pangan, sekaligus memastikan bahwa produk kita ini tetap berkualitas Bu, baik itu dalam skala konsumsi maupun skala premium untuk ekspor Bu. Ya, jadi teknologi iradiasi pangan ini sangat efektif untuk mengurangi food loss ya, dari mulai hulu sampai hilir. Ya, kita sangat prihatin ya dengan food loss yang terjadi selama ini. Karena itu iradiasi ini dapat memperpanjang masa simpan, tetap kualitas bahan pangan itu tetap terjaga. Jadi ini akan meningkatkan juga daya saing bahan pangan kita di kancah global gitu. Jadi ini sangat efektif, dan saya kira ini bukan sekedar teknologi ya, tetapi ini juga merupakan solusi, merupakan strategi kita untuk mengatasi food loss di Indonesia ini. Ini menarik sekali Bu, dari semua penjelasan Ibu ini manfaat dari teknologi radiasi ini sungguh banyak sekali Bu, baik itu untuk produk-produk pangan siap saji, kemudian dari buah segar, buah-buahan segar Ibu. Kemudian apabila ada kawan BRIN ataupun ada industri pangan maupun industri buah-buahan yang tertarik Bu, kira-kira di mana Bu? Bagaimana cara kami untuk bisa menghubungi Ibu untuk bisa kita jalin kerjasama riset maupun
kita jalin konsultasi apakah produk kita ini bisa untuk dilakukan radiasi atau tidak, Bu? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi untuk kawan BRIN ataupun Bapak Ibu dari industri, jika ingin berkolaborasi, baik itu untuk masih dalam skala riset maupun juga skala besar, bisa kita bantu ya, dan mungkin bisa Bapak Ibu berkunjung ke tempat kami, ke laboratorium kami di Pasar Jumat. Di sana juga ada iradiator untuk riset, iradiator gamma di Pasar Jumat, maupun sekarang ada fasilitas baru, yaitu akselerator energi tinggi di Pasar Jumat. Jadi AET ini sumbernya adalah listrik ya. Jadi ini salah satu fasilitas iradiasi yang tidak bersumber dari isotop. Jadi bukan dari kobalt, tetapi ini bersumber dari listrik. Jadi ini salah satu keunggulannya, bersumber dari listrik sehingga on off gitu, bisa di on kan, di on off. Jadi kalau kita mau gunakan bisa kita nyalakan atau di on kan, kemudian jika tidak digunakan kita akan off kan. Lain dengan iradiasi gamma. Kalau iradiasi gamma itu dia akan meluruh terus memancarkan sinar gamma, jadi dipakai tidak dipakai dia akan meluruh. Jadi Bapak Ibu bisa berkunjung ke tempat kami di Pasar Jumat, ataupun ada satu lagi iradiator gamma merah putih yang sudah komersial juga di Serpong. Silakan Bapak Ibu juga kepada para pengusaha, para industri ya yang akan bekerja sama, ya saya kira masih banyak ya dibutuhkan lagi iradiator-iradiator lain, baik itu gamma maupun e-beam ya, yang sekarang sedang ngetren adalah e-beam karena tidak menggunakan isotop tetapi menggunakan listrik. Ini terutama di berbagai daerah ya di Indonesia Timur, dan masing-masing punya keunikan. Di Indonesia ini luas sekali ya, masing-masing punya keunikan, punya sumber daya yang berbeda ya masing-masing. Nah itu saya kira akan masih banyak dibutuhkan lagi radiator di berbagai tempat di Indonesia ini. Baik Bu Murni, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas. Baik, jadi jika kawan BRIN maupun ada mitra industri maupun ada pusat riset terkait yang ingin berkolaborasi mengenai teknologi iradiasi pangan, tadi sudah disebutkan oleh Bu Murni, silahkan bisa dikunjungi kawasan sains dan teknologi yang ada di Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Baik kawan BRIN, hari ini kita belajar bahwa teknologi nuklir tidak selalu soal energi, tetapi ada juga non-energi, di mana teknologi ini adalah iradiasi pangan yang hadir untuk menjaga pangan kita tetap aman dan berkualitas. Iradiasi pangan menjadi solusi strategis untuk menjamin keamanan pangan, mengurangi kehilangan pasca panen, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Indra Mustika Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa di BRIN Talkshow berikutnya. Salam riset dan inovasi untuk negeri.